Sistem operasi Android dan iOS bersaing di pasar dengan segala kekhasan masing-masing. Android dan iOS merupakan sistem operasi smartphone yang paling populer saat ini. Banyak orang merasa bingung saat ingin membeli smartphone, yaitu apakah membeli smartphone dengan sistem operasi Android atau smartphone dengan sistem operasi iOS. iOS merupakan sistem operasi untuk perangkat smartphone yang dikembangkan oleh Apple Incorporation. iOS secara khusus dirancang untuk mendukung pengoperasian smartphone buatan Apple, yakni iPhone. Saat ini, iOS menjadi sistem operasi smartphone dengan penguasa pasar tertinggi kedua secara global setelah Android. Versi iOS pertama diluncurkan oleh Apple pada tahun 2007. Android merupakan sistem operasi untuk smartphone yang dikembangkan oleh Google. Saat ini, Android menjadi sistem operasi smartphone yang menguasai pasar secara global. Melansir dari laman Web StatCounter dan Global Stars, Android mempertahankan posisinya sebagai sistem operasi smartphone terkemuka di dunia dengan raihan pangsa pasar rata-rata 70% dalam setahun terakhir. Sedangkan iOS milik Apple hanya mencapai rata-rata 27%. Android dirancang untuk mendukung pengoperasian dari segala jenis perangkat smartphone atau tablet dari berbagai pabrikan. Versi Android pertama diluncurkan oleh Google pada tahun 2008. Jadi, iOS merupakan sistem operasi yang eksklusif karena diperuntukkan hanya bagi perangkat smartphone buatan Apple seperti iPhone. Sementara itu, Android tidak dikhususkan untuk satu jenis smartphone. Android dirancang untuk mendukung segala jenis smartphone dari berbagai pabrikan. Yang pertama, segi kegunaan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa iOS merupakan sistem operasi yang eksklusif karena sistem operasi ini dirancang khusus hanya untuk digunakan di produk iPhone dari Apple. Sedangkan Android merupakan sistem operasi buatan Google yang dirancang untuk bisa kompatibel dengan berbagai merek smartphone. Karena keeksklusifan iOS, iPhone menjadi pilihan yang disukai oleh banyak orang karena semua fungsi dalam smartphone ini jadi tampak sederhana dan mudah untuk digunakan. iPhone juga sangat berhati-hati dan cermat dalam mengontrol segala sesuatu yang boleh ada di iPhone. Tidak demikian halnya dengan Android yang justru menawarkan kebebasan untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki di smartphone Android milikmu. Jadi, kalau kamu suka kebebasan, misalnya mendownload aplikasi ilegal, membuka link-link aneh, atau sebagainya, maka kamu bisa memilih smartphone dengan sistem operasi Android. Tapi bila kamu memang alergi dengan aplikasi-aplikasi ilegal, link-link berbahaya atau sebagainya, maka kamu bisa memilih smartphone dengan sistem operasi iOS. Yang kedua, toko aplikasi resmi. Hal yang paling dasar dalam membedakan Android dan iOS adalah toko aplikasi resminya. Android mempunyai toko aplikasi resmi bernama Google Play Store, sedangkan iOS memiliki toko aplikasi resmi bernama App Store. Setiap toko aplikasi selalu menyediakan aplikasi yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Maksudnya, jika ada sebuah aplikasi yang cocok dengan sistem operasi Android tapi tidak cocok dengan sistem operasi iOS, maka aplikasi tersebut akan ada di Google Play Store tapi tidak akan ada di App Store. Begitupun sebaliknya, jika ada sebuah aplikasi yang cocok dengan sistem operasi iOS tapi tidak cocok dengan sistem operasi Android, maka aplikasi tersebut akan hanya ada di App Store tapi tidak akan ada di Google Play Store. Perbedaan dari toko aplikasi resmi ini bisa kita gunakan untuk mengecek keaslian dari smartphone.
jika kamu membeli iPhone atau iPad dan membuka toko aplikasinya, kemudian muncul tampilan seperti membuka Google Play Store, maka iPhone atau iPad yang kamu beli merupakan barang tiruan. Sekarang coba cek toko aplikasi yang ada di smartphone kamu, apakah aman dan sesuai? Yang ketiga, kemampuan berbagi data. Berbagi data dengan sistem operasi iOS yang ada di iPhone lebih sulit dibandingkan dengan sistem operasi Android. Misalnya, untuk dapat menerima atau mengirim data lagu, kamu perlu mentransfer data melalui iTunes. iTunes harus diinstal di PC atau laptop terlebih dahulu. iPhone juga tidak memberikan kemudahan penggunaan teknologi Bluetooth. iPhone hanya akan mentransfer data lewat Bluetooth untuk sesama pengguna iPhone. Hal ini untuk mengurangi resiko penyebaran virus yang tidak sengaja terbawa masuk oleh data yang ditransfer. Selain itu, iOS juga digadang-gadang mempunyai tingkat keamanan dan privasi yang tinggi. Berbeda dengan Android yang memiliki kebebasan dalam urusan berbagi data, Android bisa menerima atau mengirim data tanpa perlu repot-repot layaknya pengguna iPhone. Selama ada kabel data, semua masalah itu terpecahkan. Namun masalahnya, kebebasan ini membuat Android lebih rentan terjangkit virus, malware, atau hal-hal lain yang bersifat merusak, baik merusak data maupun sistem operasi tersebut. Yang keempat, kustomisasi tampilan. Sistem operasi Android memberikan kebebasan untuk mengubah tampilan, mulai dari widget, shortcuts, ataupun menggunakan aplikasi launcher. Sedangkan iOS tidak demikian. Dalam hal kustomisasi, tampilan iOS tidak memberikan kebebasan bagi pengguna. Alasan iOS membatasi kustomisasi tampilan yaitu untuk menjaga performa perangkat iOS agar tetap seimbang. Yang kelima, asisten virtual. Android mempunyai asisten virtual bernama Google Assistant, sedangkan iOS mengandalkan asisten virtual bernama Siri. Kedua asisten virtual tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu mempermudah penggunaan smartphone kamu. Second ahead. Wake me up at 7:30 tomorrow morning. Alright, your alarm set for tomorrow at 7:30 a.m. Maybe let's not do that. Remind me to water the lawn when I get home. Okay, do you want to save this? Arrive at home. Yes. Okay. Reminder saved. So geolocation tasks work really well, especially when both know where your home is. When does the post office close? I found 15 Sure, business post hours for the offices. post office. Tap the one you are looking for. Google Assistant menurut saya pribadi menawarkan hal yang lebih dibanding Siri. Google Assistant lebih interaktif dibanding Siri dari segi mengoreksi pengucapan, pemilihan bahasa, hiburan, maupun permainan. Jadi, jika ingin mengandalkan asisten virtual, pastikan kamu cocok menggunakan yang mana. Apakah menggunakan Google Assistant yang ada di Android atau menggunakan Siri yang ada di iOS. Yang keenam, kapasitas penyimpanan. Sejak awal, iPhone punya kapasitas penyimpanan yang sudah ditentukan seperti penyimpanan memori 8GB, 16GB, hingga sekarang tersedia penyimpanan memori 1TB yang ada di iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Makin tinggi kapasitas memorinya, tentu harga iPhone tersebut pun bertambah mahal. Untuk kamu yang suka main game atau membuat foto dan video, memilih iPhone dengan kapasitas penyimpanan besar adalah hal yang wajib dilakukan, sebab iPhone tidak menyediakan memori eksternal untuk perangkatnya. Nah, hal ini berbeda dengan Android. Meski smartphone Android umumnya sudah menawarkan kapasitas memori yang besar, kamu masih bisa lagi menambah memorinya dengan memasukkan kartu memori eksternal sebagai tambahan. Yang ketujuh, ketersediaan suku cadang. Pengguna Android bisa membanggakan diri untuk hal yang satu ini, karena tidak sedikit dari pengguna iPhone yang mengeluh kalau harga suku cadang iPhone tergolong mahal dan sulit dicari. Contoh paling gampang adalah iPhone membuat charger khusus untuk produk
yang diproduksi oleh Apple saja. Sementara itu, Android punya suku cadang yang harganya relatif lebih murah dan gampang dicari. Pengguna Android tidak perlu risau saat kabel charger bawaannya rusak, karena pengguna Android bisa menggunakan kabel charger dari smartphone Android yang berbeda karena dibuat universal. Yang kedelapan, fitur keamanan dan privasi. Android dan iOS sama-sama dibekali fitur keamanan dan privasi. Android mempunyai enkripsi, kunci layar, autentikasi biometrik, Find My Phone, dan Google Play Protect. Pada iOS, urusan tersebut didukung oleh layanan Find My iPhone, izin aplikasi, autentikasi biometrik, kode sandi, dan enkripsi. Meski demikian, iOS dinilai lebih aman dalam melindungi privasi pengguna. Alasannya, sistem iOS lebih tertutup dan terkontrol. Proses peninjauan aplikasi juga lebih ketat. Yang kesembilan, segi harga. Mungkin sudah bukan rahasia umum kalau produk besutan Apple memang punya harga yang lebih tinggi daripada produk Android. Sebagai contoh, harga iPhone 14 Pro Max dengan penyimpanan 512 GB saat rilis mencapai 20 juta rupiah. Sementara dengan penyimpanan 1 TB dibanderol dengan harga 24,2 juta rupiah. Selain harga beli, rupanya harga jual iPhone bisa terbilang masih tinggi di pasaran. Kebanyakan produk bikinan Apple seperti iPhone, kalau dijual harga bekasnya tidak terlalu jauh dengan harga beli. Berbeda dengan Android yang kebanyakan harganya jatuh saat dijual. Setelah menyimak perbedaan iOS dan Android, mana yang lebih baik? Jawabannya, jika ingin perangkat yang memberikan lebih banyak penyesuaian, fleksibel, dan mudah dijangkau anggaran dananya, ponsel dengan perangkat berbasis Android bisa menjadi pilihan. Jika pengguna lebih mementingkan stabilitas, kesederhanaan, dan keamanan data, perangkat berbasis iOS menjadi jawabannya. Tidak ada pemenang dalam bahasan Android versus iOS. Kedua sistem operasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.